Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP Darul Quran dimanapun kalian berada, selamat pagi, tetap semangat, dan mari kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelumnya, agar lebih barokah, lebih bermanfaat, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku. Mari kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelumnya ada pembahasan soal pada pertemuan sebelumnya. Di situ disebutkan yang pertama, ada berapa hukum dalam Islam, sebutkan. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwasanya hukum dalam Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama wajib atau fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima adalah haram. Cukup itu saja disebutkan, tidak usah dijelaskan lagi. Kemudian yang kedua pertanyaannya, jelaskan pengertian dari sunnah. Ya, sebagaimana yang sudah Pak Mutakin sampaikan, Pak Mutakin jelaskan pada kalian, pengertian sunnah itu adalah apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ditinggalkan atau tidak dilaksanakan maka tidak apa-apa, atau dalam artian kita mengalami atau kurang sempurna ibadah kita. Jadi jawabannya adalah itu, jangan ditambah-tambahi. Kalau sunnah itu adalah segala yang berhubungan dengan ucapan, perbuatan Rasul, itu beda lagi. Ya anak-anak, itu beda lagi. Itu nanti pembahasannya adalah terkait dengan kitabullah, yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran apa, pengertian As-Sunnah atau hadis Nabi itu seperti apa, beda lagi artinya ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan salat-salat atau solat-solat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Sesuai dengan video sebelumnya, ada 4 sholat sunnah yang biasa kita kerjakan secara berjamaah. Maksudnya apa? 4 sholat ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Yang pertama adalah sholat idain, sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua sholat kusuf, gerhana matahari. Yang ketiga sholat khusuf atau khusuful qamari, sholat gerhana bulan. Dan yang keempat adalah sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan. Jadi 4 ini ya, 4 saja ini. Kalau sholat tarawih itu bisa sendiri, bisa berjamaah, tapi 4 ini harus dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang keempat, sebutkan 3 saja amalan sunnah yang terkait atau ketika kita akan melaksanakan sholat id ya. Ada banyak amalan sunnah ketika melaksanakan sholat id. Yang pertama adalah mandi ya, atau membersihkan badan dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Kemudian yang ketiga, melangkahkan atau memperbanyak langkah kaki. Jadi antara berangkat dan pulang melalui jalan yang berbeda. Kemudian yang keempat, memotong kuku boleh. Kemudian yang kelima, disunnahkan ketika yang dilaksanakan ini adalah sholat Idul Fitri, maka kita sunnah untuk minum atau makan terlebih dahulu, baru berangkat sholat. Tapi kalau sholat Idul Adha, setelah sholat baru kita makan atau kita minum. Oke, yang kelima, pada rakaat pertama sholat id, berapa takbir, berapa kali melakukan takbiratul ihram? Pada rakaat pertama, setelah kita melakukan takbiratul ihram, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, Allahu Akbar, kita tambah lagi dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama. Terima kasih, itu adalah pembahasan soal pada pertemuan ketiga. Sekarang kita masuk pada materi kita hari ini. Nah, sekarang kita membahas yang B, sholat kusuf.
atau gerhana matahari, kusufus syamsi bahasa Arabnya, adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Yang jelas ya, karena sholat gerhana matahari maka dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Yang kedua, hukumnya sunnah muakkad. Yang ketiga, waktunya kapan? Mulai terjadinya gerhana matahari hingga matahari kembali tampak utuh seperti semula. Katakanlah dari BMKG ya, Badan Meteorologi dan Klimatologi, Geofisika, itu menyebutkan bahwasanya besok akan terjadi gerhana matahari cincin atau gerhana matahari total sekitar pukul 11:05 sampai pukul 14. Nah, maka kapan waktu sholat gerhana matahari? Bisa pada pukul 11:05 tadi ya, atau setelah sholat duhur sampai pada pukul 14 lebih berapa tadi. Nah, seperti itu. Waktunya adalah sampai matahari kembali utuh seperti semula. Sekarang, bagaimana caranya sholat gerhana matahari? Yang pertama adalah diawali dengan adzan, sebagaimana adzan untuk panggilan sholat seperti biasanya. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian, yang ketiga, dipimpin oleh seorang imam. Dan yang keempat adalah dilanjutkan dengan khutbah singkat. Jadi pelaksanaan sholat kusufus syamsi atau gerhana matahari ini sama pelaksanaannya dengan sholat Idul Fitri, Idain. Jadi sholat dulu baru kemudian ada khutbah. Kalau sholat Jum'ah, khutbah dulu baru kemudian sholat ya. Oke, kemudian selanjutnya apa saja ya perbedaan sholat kusuf dengan lainnya ya. Jadi sholat gerhana matahari atau gerhana bulan ini berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama adalah terdapat 2 kali membaca Al-Fatihah. Maaf ya. Setiap rakaat terdapat 2 kali membaca Al-Fatihah. Maksudnya apa? Nanti Pak Mutakin jelaskan. Dilanjutkan pembacaan sebagian ayat Al-Quran. Kemudian pada satu rakaat terdapat 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Nah, mungkin kalian yang belum pernah melaksanakan sholat gerhana mungkin masih bertanya, maksudnya seperti apa ya? Oke, nanti kita akan bahas. Ya. Sekarang bagaimana caranya pelaksanaan sholat gerhana matahari? Yang pertama adalah niat. Niat bagaimana? Usolli boleh dilafadzkan, boleh dalam hati. Nah, kalau kita biasanya niat itu dua-duanya, yaitu di samping kita melafalkan juga kita barengkan dengan hati, ya maka kita baca juga lafadznya. Usolli sunnatan li kusufi syamsi lillahi ta'ala ya. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niat sudah kita baca. Yang kedua, setelah takbiratul ihram dan selesai membaca doa iftitah, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan baca surat dalam Al-Quran seperti sholat biasanya. Jadi baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Lanjut, sudah selesai sampai wa ana minal muslimin, membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya sampai waladhdallin. Kemudian membaca surat Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Ya, sampai habis, sampai akhir ayat. Kemudian
Yang ketiga adalah ruku dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Ya, kemudian ruku. Setelah selesai, wala yakhafu uqbaha, Allahu akbar. Ya, ruku membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah ruku, ya, iktidal dengan mengucap sami Allahu liman hamidah, tangan kembali bersedekap. Ya. Jadi setelah kita ruku, sami Allahu liman hamidah, ya. Jadi seperti ini, ya. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian apa yang kita lakukan? Membaca surat Al-Fatihah lagi dan surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian baca surat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja, dan seterusnya. Begitu ayat surat Ad-Duha ini habis, apa yang kita lakukan? Yaitu kembali ruku. Allahu akbar, ruku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang banyak. Boleh subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la boleh, subhanarabbiyal azim boleh, ya. Yang penting baca tasbih sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah baca tasbih, iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, iktidal yang kedua, tangannya adalah berada di samping atau di belakang. Ya. Kemudian sujud. Allahu akbar. Sujud seperti biasa. Sujud, duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar, sujud. Setelah sujud kemudian kembali melanjutkan pada rakaat yang kedua. Ya. Setelah sujud, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dilanjutkan dengan ruku. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Sami Allah dengan posisi tangan bersedekap lagi. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian baca surat sampai waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Kemudian ruku lagi. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, yang banyak. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Tangan di samping. Kemudian sujud Allahu akbar sampai salam. Jadi yang membedakan adalah satu kali atau satu rakaat terdapat dua kali ruku. Ya. Nanti mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktekkan di rumah, atau nanti mudah-mudahan ketika pandemi ini berakhir bisa kita praktekkan bersama. Ya. Kemudian setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Ya. Kemudian yang ketiga, sholat khusuf. Ya, atau gerhana bulan. Kalau yang tadi adalah kusuf pakai kaf, yang kedua khusuf pakai kho. Ya, jadi bedanya kalau pakai kaf kusuf berarti kusufus syamsi, gerhana matahari. Kalau pakai kho berarti khusuful qamari, gerhana bulan. Sama dengan pengertian gerhana matahari, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan.
Hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian waktunya mulai terjadinya gerhana sampai bulan kembali tampak utuh seperti semula. Tata cara sholatnya sama dengan sholat kusufus samsi, sholat gerhana matahari. Jadi sama. Jadi sholat dua gerhana ini, sholat kusufain dua gerhana itu berbeda dengan sholat sunnah yang lain. Ya, jadi untuk dua ini sama pelaksanaannya. Jadi satu rakaat ada dua kali ruku, dua kali sujud. Berarti kalau dilaksanakan dua rakaat berarti ada 4 kali ruku, 4 kali sujud. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat istisqa. Apa pengertian sholat istisqa? Sholat istisqa itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon hujan. Ya, ketika kita mungkin dilanda kekeringan, dilanda paceklik yang berkepanjangan, pohon-pohon banyak yang kering, kemudian hewan ternak banyak yang mati, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Bagaimana caranya? Yaitu disunahkan berpuasa 4 hari sebelum pelaksanaan sholat istisqa. Jadi kalau sholat istisqa akan dilaksanakan pada hari Minggu, di mana hari orang banyak yang libur kerja, maka 4 hari sebelum hari Minggu berarti hari Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu. Nah, hari Rabu mulai berpuasa 4 hari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, mulai berpuasa 4 hari disunahkan. Puasanya sunnah. Ya. Kemudian menuju ke tanah lapang, di tempat yang lapang yang sekiranya suci, tidak ada kotoran. Kemudian berpakaian sederhana dan disunahkan juga membawa binatang peliharaan. Ya, bisa membawa sapinya, bisa membawa kambingnya, bisa membawa kudanya. Ya. Kalau membawa babi bagaimana? Ya tidak boleh. Ya. Maksudnya kenapa kita sunnah membawa hewan peliharaan? Di samping kita meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan, kita membawa hewan peliharaan kita sebagai wujud bahwasanya ya Allah, semoga Engkau mengkasihani kami dan juga hewan ternak kami yang mulai dilanda sakit karena tidak adanya hujan, karena rumputnya banyak yang kering, seperti itu ya. Jadi hewan itu juga sebagai wasilah agar hewan itu juga ikut berdoa. Jangan salah ya, hewan pun juga berzikir kepada Allah ya. Kemudian disunahkan juga memperbanyak membaca istighfar dan berzikir kepada Allah. Bertobat kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, mungkin Engkau tidak menurunkan hujan gara-gara ada di antara kami yang suka bermaksiat, ada di antara kami yang suka berbuat dosa, tapi kami tidak menyadarinya atau kami tidak memperingatkannya, makanya Engkau azab kami yang menyeluruh. Ya, jadi ingat, kesalahan satu orang kalau dibiarkan maka siksanya akan menyeluruh. Ya. Jadi kalau di tempat kalian, di lingkungan kalian ada satu orang saja, ya, atau beberapa orang yang minuman keras, tidak ada yang mengingatkan, itu nanti siksanya akan seluruh di lingkungan itu, tidak hanya orang tersebut. Ya, makanya kita harus saling amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Tapi ingat dengan ucapan yang baik agar tidak tersinggung. Kemudian tata cara sholat istisqa. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah niat. Usolli sunnatan lil istisqa lillahi ta'ala. Ya, saya niat sholat istisqa karena Allah. Kemudian takbir, Allahu Akbar. Sama seperti sholat sunnah yang lainnya sampai salam. Ya, tetap sama. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, kemudian ruku. Setelah ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud sampai hingga salam. Kemudian, nah ini terlewat. Ya. Setelah semuanya berkumpul, para jamaah, ya, itu tidak perlu adzan dan iqamat. Cukup dengan surat as-sholatu jami'ah, yang artinya sholat akan segera
dilaksanakan. Seperti itu. Ya, jadi Pak Mutakin ulangi. Yang pertama, tata cara sholat istisqa adalah ketika semuanya sudah berkumpul, maka tidak perlu dikumandangkan azan dan iqamah. Yang kedua, cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Setelah semua berbaris, kemudian membaca niat, kemudian sholat seperti biasa. Setelah sampai salam, kemudian dilanjutkan dengan 2 khutbah. Ya, 2 khutbah yang mana isinya khutbah tersebut adalah pada khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Jadi ketika sholat imam atau khatib naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab, kemudian Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim sebanyak 9 kali. Atau boleh mengajak jamaahnya, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat sebanyak 9 kali. Dan boleh sambil mengajak para jamaah juga untuk membaca istighfar. Kemudian setelah khutbah pertama selesai, duduk di antara 2 khutbah, kemudian dilanjutkan dengan khutbah yang kedua. Ya, pada khutbah kedua, dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Nah, yang pertama 9 kali, yang kedua 7 kali. Demikian materi dari Pak Mutakin tentang kelanjutan dari sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Ya, jadi ada 4: sholat idain, sholat 2 hari raya, sholat 2 gerhana, yaitu matahari dan gerhana bulan. Yang keempat, sholat istisqa. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila ada dari kalian yang belum paham, silakan ditanyakan di grup WA. Ya, dari Pak Mutakin kami ucapkan wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.